Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar dari SMP Darul Quran Ungaran LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini melaksanakan uji kinerja dalam rangka UKM PPG. Adapun mungkin dilaksanakan di SMP Darul Quran Ungaran yang merupakan hari Rabu 14 Desember 2022. Semangat, semoga semuanya lulus dengan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustaz ikut senang karena kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satupun teman kita yang sedang sakit. Oke, Ustaz lihat kondisi kelasnya sudah bersih di lantai katanya sudah bersih. Coba dicek laci meja kalian, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ada sampah? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan dicek sepatu kalian, apakah sudah terpakai semuanya? Oke, apakah sudah terpakai semuanya? Sudah? Oke, coba dicek peci kalian sudah terpakai. Oke, baju kalian sudah rapi? Oke, alhamdulillah kondisi kelas sudah bersih, kalian sudah dalam keadaan rapi, tandanya kita sudah siap untuk belajar. Belajar apa? Belajar IPS. Oke, Ustaz mohon bantuannya salah satu perwakilan dari siswa atau santri untuk memimpin doa sebelum pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Mas Nabil sudah memimpin doa sebelum pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan lantunan doa tadi belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bukan? Hari ini hari apa? Hari Rabu, kan? Rabu tanggal 14 Desember 2022. Oke, yang namanya terpanggil silakan menjawab dengan hadir. Andika kapan? Oke, ada. Siapa Armes? Oke. Danendra? Oke. Delvin? Oke, Delvin ada. Zidan? Zidan hadir. Ilman? Ilman ada. Tian? Oke. Lanpati? Oke. Putra? Oke. Sultan? Oke, hadir.
Valentino. Oke. Yukeno. Oke. Alhamdulillah hadir semuanya. Salam IPS. Oke. Kurang semangat untuk memompas semangat pada pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Kita mengucapkan salam IPS. Oke. Untuk meningkatkan fokus kalian, untuk meningkatkan daya fokus kalian agar kalian lebih fokus dalam belajar, kita ada sedikit ice breaking. Jadi ketika udah bilang prop, berarti kalian tepuk tangan. Ketika udah bilang hu, berarti apa? Tepuk dada. Ketika udah bilang ha, berarti angkat tangan. Udah siap? Oke. Prop, hu, ha. Oke, udah fokus? Oke, Devin, hu, ha, prop. Oke, Ian, prop, hu, ha, prop, hu, ha, hu, prop. Oke, kita gerak cepat. Prop, hu, ha. Prop, hu, ha. Oke. Sudah fokus semuanya? Sudah? Oke, alhamdulillah sudah fokus semuanya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit hadis dan ma'udot yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Salah satu hadis tersebut yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Itu apa? Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, mulai. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi apa? Kita sebagai umat Muslim, umat agama Islam, ketika kalian memiliki suatu permasalahan, harus segera diselesaikan. Jangan sampai permasalahan itu apa? Menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Maksimal berapa hari? 3. Betul, maksimal 3 hari. Kemudian ketika kalian berantem, udah dalam waktu 3 hari maksimal sudah selesai, sudah baikan. Sebenarnya apa yang disampaikan di dalam ma'udot? Itu apa? Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Kira-kira kalian ketika masa hidupnya ingin menjadi orang yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Tentunya kita menginginkan yang namanya hidup orang yang bermanfaat di masyarakat. Ada nggak di sini yang hidupnya pengen tidak bermanfaat? Tidak ada kan? Iya. Jadi hanya apa? Sekarang ini di Cianjur sedang ada, kemarin baru saja terjadi yang namanya gempa. Bentuk agar kalian bermanfaat untuk warga Cianjur dengan apa? Bisa apa? Mungkin mengirimkan bantuan. Apa tadi betul kalau Devin? Mengirimkan bantuan. Kalau kalian tidak memiliki harta, kalian bisa membantu dengan apa? Doa. Betul. Dengan kita berdoa. Sebenarnya apa? Kalian ketika zikir selalu mendoakan siapa? Orang tua, mendoakan teman-teman, mendoakan para donatur. Itulah apa? Sudah terlihat kalau kita bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Oke, betul itu. Nah, oke. Jadi kita harus bermanfaat menjadi orang. Jangan sampai kita tidak bermanfaat. Jadi apa? Sebaik-baik manusia itu orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi akhlaknya harus baik. Oke. Jadi ketika kalian belajar harus etika belajar seperti apa? Berarti harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya atau oleh gurunya. Oke.
ya kan? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi yang beraneka ragam, ya kan? Beraneka ragam. Materi apa saja kita sudah pelajari? Kira-kira materi terakhir yang sudah kita pelajari itu materi apa? Ayo, materi terakhir yang sudah dipelajari. Oke, Devin apa? Pluralitas. Oke, materi pluralitas. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar terkait materi pluralitas. Ada yang masih ingat pengertian pluralitas? Oke, cakep. Raul, apa itu pengertian dari pluralitas? Adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya kesatuan dan kesatuan. Oke, keberagaman di suatu bangsa yang bisa menumbuhkan apa tadi? Keberagaman atau kemajemukan. Kemajuan bisa. Jadi ketika adanya beragam, dengan adanya keberagaman itu tentunya harus bisa menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Oke, betul. Terima kasih Mas Devin, terima kasih Mas Raul. Oke, apa kita hanya belajar terkait pengertian pluralitas saja? Oke, tidak. Apa yang kita pelajari setelah pengertian? Oke, ada macam-macam pluralitas. Coba, apa macam-macam pluralitas itu sendiri coba suaranya yang keras. Pluralitas agama di Indonesia. Oke. 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 Oke, kita ulang jadi ada pluralitas budaya. Ada pluralitas agama. Ada berapa agama tak? 6. Yang pertama Islam, yang kedua Konghucu, yang ketiga Buddha, yang keempat Hindu, yang kelima Kristen, yang keenam Katolik. Oke, betul. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Habibie sama Mas Atta. Jadi ada budaya, ada agama, ada suku dan lain sebagainya. Mengingat Indonesia itu sangat beragam, kira-kira bisa tidak keberagaman itu menimbulkan suatu konflik? Oke, apa ya? Bisa nggak? Apa namanya keberagaman itu menimbulkan suatu konflik? Bisa. Oh, bisa. Nah, jadi kalau versinya siapa? Bias. Versi Bias itu yang namanya keberagaman itu bisa menimbulkan suatu konflik. Coba ada yang bisa mencontohkan bentuk keberagaman yang menimbulkan konflik. Oke, nah, siapa nama kamu? Nama kamu Ilman. Coba bentuk apa namanya? Bentuk atau contoh keberagaman yang bisa menimbulkan suatu konflik. Supporter sepak bola kenapa? Seperti supporter PSIS Persis Solo. PSIS sama Persis Solo. Oke, jadi tadi Ilman tuh mencontohkan supporter PSIS dan supporter Persis Solo. Ternyata antara supporter aja berantem. Oke. Berarti karena apa? Jadi karena saling senggol-senggolan atau saling ejek-ejekan. Yang namanya orang bisa saling ejek-ejekan. Betul atau tidak? Betul. Oke. Jadi kan ada mungkin yang tidak terima partnernya salah, kemudian melampiaskan dengan cara ngejek tim lawan. Pendukung tim lawan tidak terima. Kemudian apa? Panas. Konflik, terjadilah konflik, permusuhan, terjadilah berantem panas. Coba kalau akan terpancing, kira-kira kalian bisa menahan emosinya tidak? Bisa ya? Oke, jadi kalian harus mengerjakan yang namanya kesabaran. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Tentunya Allah itu bersama menyukai itu bersama orang-orang yang sabar. Di sini ada yang paling sabar sedalam Quran. Oh, Ilman paling sabar. Oh, apa lagi? Eno paling sabar. Paling sabar ya. Oke, jadi betul yang namanya keberagaman itu bisa menimbulkan suatu konflik. Berkaitan dengan konflik, ternyata konflik itu akan
pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kira-kira ada nggak yang sudah belajar materi konflik? Ada yang sudah belajar materi konflik? Oh, Putra, ternyata Putra yang seragamnya beda sendiri ternyata sudah belajar materi konflik. Oke, apa yang kamu baca terkait materi konflik? Pengertian konflik. Oh, pengertian konflik. Yang lainnya sudah baca belum? Valentina sudah baca materi konflik? Sudah. Alhamdulillah. Memiliki tujuan yang akan kita capai. Seperti halnya kalian ketika belajar di mana? Di Darul Quran. Coba yang ingin kalian capai ketika belajar di Darul Quran yang pertama. Yang kedua. Mandiri. Yang ketiga. Menghafal Al-Quran. Itulah 3 tujuan yang ingin kalian capai ketika belajar di Darul Quran. Begitupun apa? Ketika kita belajar pelajaran di kelas. Di sini Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi konflik sosial. Coba, Nigel, tujuan yang pertama menjelaskan pengertian konflik sosial. Oke, coba daftar yang kedua. Menentukan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Menentukan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Delvin, coba yang ketiga. Identifikasi akibat konflik dan cara menangani konflik sosial. Oke, ini adalah 3 tujuan yang akan kita capai. Kita harus tahu pengertian konflik sosial, kita harus tahu faktor-faktor penyebab konflik sosial, dan yang terakhir adalah kita tahu akibat dari konflik dan cara menanganinya. Video yang kalian tonton di depan. Juga supporter klub PSIS Semarang ini nekat memanjat pagar pembatas sambil menarik Solo. Masuk juga supporter sangat juga bersuara dari ada salah paham. Eni Polri langsung membuat kendalikan untuk memisahkan kedua kelompok supporter di sini. Polisi dan Pantol membuka pintu tambahan untuk supporter. Karena memang dalam beberapa waktu yang sama beberapa supporter bersamaan datangnya memang agak kewalahan Pantol tadi, sehingga tadi dijelaskan ke koordinasikan dengan Pantol untuk membuka akses pintunya dari dua akses pintu pemeriksaan, ya, 2 akses pintu pemeriksaan, dan alhamdulillah bisa mengurai kepadatan yang terjadi. Oke, video yang kalian tonton tadi yaitu contoh konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Coba, informasi apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Oke, siapa namanya? Saya lupa. Tian. Oke, coba Tian. Salah pendapat antara oknum antara supporter PSIS Semarang dan Provinsi Solo dan supporter PSIS dan supporter Persis dan Perlas yang bertabrakan. Oke, jadi adanya konflik antar supporter mana? PSIS. Yang supporter Persis Solo. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Tian itu apa? Terkait kericuan supporter antara Persis Solo dengan supporter PSIS. Inilah hal yang biasa terjadi di negara Indonesia. Dengan adanya konflik itu kita bisa belajar untuk apa? Mendewasakan diri kita sendiri. Coba itu juga sama, akan menyadarkan para supporter ternyata yang namanya kericuan itu perbuatan yang buruk. Oke, di situ tadi juga ada bapak polisi yang menyampaikan ketika diliput oleh siapa namanya wartawan. Kira-kira di situ bapak polisi cara menyelesaikan permasalahan itu seperti apa? Tuh, ada yang tahu cara penyelesaian permasalahan yang terjadi di situ? Oke, coba membuka akses pintu yang kedua.
posisi atau pantun membuka pintu kedua agar apa? Agar tidak berhimpit-himpitan. Oke, kira-kira dari video itu apa sih yang menangkap atau apa sih yang menimbulkan pertanyaan dari video itu? Oh, Tino, coba Tino, kamu mau menyampaikan apa terkait video itu? Oh, tadi betul nih. Kira-kira betul atau salah? Betul. Ternyata orang Indonesia itu sangat mudah sekali untuk tersulut emosinya. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang sabar. Alhamdulillah semuanya sudah berkelompok sesuai dengan warna kertas yang kalian ambil. Jadi kalian akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Jadi saya akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Kelompok putih LKPD-nya. Kelompok 2 merah. Yang merah, warnanya dulu. Di sini ada LKPD. Ada yang berbasis cerita. Tidak, ada yang berbasis cerita. Kemudian ada yang berbasis gambar. Berbasis gambar. Kemudian ada yang berbasis cerita lagi. Nah, warna merah sudah ditentukan belum? Yang mengerjakan nomor 1, 2, dan nomor 3. Sudah. Oke, coba kamu ketua kelompoknya. Oke, ketua kelompoknya. Ada berapa orang jumlahnya? 6 orang, ada 6 orang. Ada berapa soal? Apa? Ada berapa soal? 3 soal. Ada 3 soal kan? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang nomor 1 siapa? Kamu sama? Oh, itu. Nomor 2. Nomor 3-nya? Oke, jangan lupa untuk diskusi. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok warna apa? Putih. Kelompok warna putih. Berarti kelompok apa? Suci. Kelompok suci. Orangnya bersih-bersih. Bener nggak? Orangnya bersih-bersih. Oke, ini kelompok apa? Hijau. Kelompok warna hijau sesuai dengan ketuanya nih. Bajunya sudah beda sendiri. Karena di batik semuanya ini warnanya hijau. Oke, sudah dibagi belum? Belum. Oke, belum dibagi. Oke, silakan dibagi. Yang mengerjakan nomor 1 siapa? Atas nama siapa? Mata bilang Anmer, ya. Oke, yang mengerjakan nomor 2. Keno sama Tian. Yang nomor 3. Putra sama ini dari kelompok warna kuning. Oh, mana kertasnya? Oke, di kelompok warna kuning ya. Ada berapa soal? 3 soal. Ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 yang mengerjakan siapa? Nabil dengan Fatih. Nomor 2. Oke, nomor 3. Tino dengan Sultan. Oke, silakan diskusi, saling bertukar ide, saling bertukar jawaban. Jangan apa? Jangan saling joil-joilan. Oke, Tino? Oke. Oke ya, silakan bekerja. Silakan mengerjakan, mencari referensi. Bukunya silakan dibuka. Bukunya dibuka, kemudian kertasnya dibaca. Ayo. Coba kelompok 1, ayo. Ya, saya diskusi coba. Dibaca dulu ceritanya. Oke. Kelompok warna ini sudah. Oke, sudah. Oke, mana? Besaran upah minimum. Mengerjakan semuanya? Semuanya ya. Berarti tibalah saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi di masing-masing kelompok yang akan dimulai dari kelompok putih. Oke, silakan kelompok putih maju ke depan. Waalaikumsalam.
Indonesia yang kembali digugat dalam apa permasalahan utama dari konflik di atas memahami peran sapi suku berbeda. Apa diminta dari konflik tersebut? Beda Indonesia menyebabkan perubahan yang membuat kami berkembang. Apa tepatnya masalah tersebut terjadi beberapa waktu kita mengalami 4 tahun melaksanakan di dalam ini. Jadi apa yang bisa kalian kembangkan itu kita tidak memberikan kita cuma belajar dari sini kita sekian konflik itu datangnya hubungan ada penjelasan konflik yang terjadi ini beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik karena tersebut dapat terjadi sementara karena mengenai dan saling memaafkan atau berperang. Yang pertama, suaranya Dervin masih kurang jelas. Sidan masih ketawa-tawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok kita memperhatikan AKP juga terjadi presi. Tiba pabrik susu Twinkle di Indonesia kembali berwarna. Limbah pabrik susu Twinkle di Indonesia kembali oleh warga. Apa faktor penyebab banjir tersebut? Pencemaran sungai di penyebaran limbah sapi. Yang pertama, akibat krisis sosial, tingkatnya solidaritas penjelasannya. Konflik yang terjadi menimbulkan meningkatnya solidaritas sesama. Letaknya hubungan antara individu. Konflik yang terjadi menimbulkan beberapa waktu tidak terjadi hubungan yang baik. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara karena menyadari dan saling memanfaatkan ataupun permanen. Yang ketiga, individu saling mempertahankan keyakinan. Hubungan antara persaudaraan akan tetap bertahan satu sama lain. Penjelasannya. Konflik yang merujuk pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa manusia. Konflik buruh atau pengusaha yang tak kunjung selesai. Konflik yang terjadi konflik antara buruh dan pengusaha faktor penyebab pemutusan hubungan sosial sampai dibiarkannya tunjangan hari raya. Akibat dari konflik kerja PHK sekian sampai tidak dibayarkan tunangan hari raya. Tunangan, itu juga tunangan. Cara menangani konflik pembangunan komunikasi serta hubungan industrial yang harmonis. Sekian dari kami dari kelompok merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok warna hijau untuk menanggapi kelompok warna merah. Oke, ayo. Gak ada masalah. Oke, tangan untuk kelompok ini, kelompok merah. Oke. Oke, silakan kelompok merah kembali ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau dan berdekat orang. Saya Putra. Saya Dino. Saya Rian. Saya Ramal. Saya Rata. Saya Albert. Nomor 1, Limbah pabrik susu Greenfield Indonesia kembali terbit baru. Apa permasalahan utama dari pabrik kita di atas?
warga menggugat pabrik susu Greenfield apakah penyebab dari pabrik tersebut? Limbah dari pabrik susu Greenfield yang bercampur ulang dengan kotoran sapi dari pabrik susu itu. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap perekonomian warga? Mencemari lahan pertanian warga dan membuat warga merugi drastis. Nilai-nilai apa yang bisa kalian terapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jangan bertengkar, bekerja sama untuk membersihkan limbah dari pabrik susu. Soal nomor 2. Apa meningkatnya solidaritas sama jelasan? Apabila Allah dalam kasus peristiwa Ketumbuhan Surabaya, para pejuang tidak membingungkan perbedaan suku, agama, organisasi politik dan sebagainya. Buruh versus pengusaha yang tak kunjung usai. Konflik yang terjadi. Konflik buruh versus pengusaha yang tak kunjung usai. Apa faktor yang disebabkan? Keduanya itu menghitung besaran upah minimum. Apa akibat dari konflik tersebut? Memutus tali silaturahmi. Dan dari kami Muhammad Jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menanggapi kelompok absolut, jangan. Oke, jangan menanggapi. Oke, Tino. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi kelompok yaitu dan bagus, tapi ada negatif yang ada di baju. Oke. Kemudian sudah. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Tiang dan kelompoknya menanggapi. Silakan kembali duduk. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di mana dari konflik tidak jelas. Permasalahannya adalah jumlah kotoran sapi. 2. Apa faktor penyebab dari konflik tersebut? Penyebabnya adalah karena limbah kotoran sapi yang berhubungan para sapi dan para petani petani. 3. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap perekonomian warga? Membuat hasil panen menurun dan merugikan para petani. 4. Nilai-nilai karakter apa yang bisa kalian kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jangan buang limbah sembarangan agar tidak merugikan orang sekitar. Gambar yang pertama, akibat konflik sosial meningkatnya solidaritas sesama. Penjelasan, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok dalam kasus peristiwa Ketumbuhan Surabaya. Para pejuang tidak menghiraukan suku, agama, organisasi politik dan sebagainya. Gambar kedua, retaknya hubungan antara individu. Penjelasan, konflik yang terjadi beberapa waktu terjalin hubungan yang baik. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara karena menyadari dan saling memaafkan atau berpandangan. Gambar ketiga, terjadinya perubahan kepribadian antara individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakinkan. Akibat konflik sosial. Gambar keempat, rusaknya harta benda dan nyawa. Penjelasan, konflik yang terjadi antara suku yang mengakibatkan peperangan. Konflik yang terjadi, konflik antara buruh dan pengusaha. Faktor penyebab
pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saya kita dimuliakan tujuan hari raya atau THR. Apa akibat dari konflik? Bisa menghitung besaran upah minimum. Bagaimana cara mengenali konflik saling menghargai antara pengusaha dan buruh? Sekian dari kami. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok putih menanggapi dari presentasi kelompok terakhir, kelompok kuning ya. Oke. Ayo, sidang. Mikir namanya teman-teman. Cepat. Oke. Lazim ngomongnya teman-teman. Oke, terus? Udah. Oke. Terima kasih untuk kelompok kuning. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kelompok putih terima kasih sudah menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah kegiatan presentasi sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok putih, kelompok merah, kelompok hijau sama kelompok kuning. Terima kasih sudah presentasi dengan bagus. Akan tapi tetap ada yang namanya catatan. Oke. Kelompok 1 yaitu apa? Tadi ada beberapa yang masih guyonan. Walaupun ini semuanya 1, 2, 3, 4 itu masih ada beberapa teman-teman yang masih guyonan. Poin plusnya itu apa? Kalian sudah memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Zidan sudah berbicara, betul Mas Zidan? Oke, kemudian Alfian sudah berbicara, itu nilai positifnya. Itu kalian berani ngomong di depan. Tapi apa ke depannya ketika presentasi harus lebih siap, betul tidak? Betul. Harus sudah siap ketika presentasi maju ke depan. Kelompok 1 untuk nilai yang didapat yaitu kurang lebih 85 untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2 nilainya 88. Oke. Untuk kelompok 3 nilainya 88. Dan untuk kelompok terakhir yaitu apa? Nilai yaitu apa? 88. Jadi kelompok sana sudah mendapat nilai yang bagus. Sudah kita pelajari. Ada nggak pertanyaan? Oh, oke. Ada Radit mau tanya. Tanya apa nih Radit? Dan ada nggak konflik yang membuat sikap positif? Oh, pertanyaan bagus nih dari siapa? Radit ya. Ada nggak konflik yang bisa mengarah kepada kegiatan positif? Ada. Yaitu apa? Misalkan ketika debat OSDAPU, kan mereka apa? Memiliki ide-ide yang berbeda. Jadi apa? Di situ adanya perbedaan apa? Perbedaan pendapat, perbedaan individu yang mengarah kepada positif. Karena apa? Yang disampaikan ide-ide yang positif. Oke. Pertanyaan lagi terkait materi hari ini. Oke, ya Pak Amer. Pak Amer mau tanya apa nih? Apakah konflik bisa meningkatkan solidaritas? Pertanyaan dari siapa? Pak Amer. Kira-kira ada nggak konflik itu yang meningkatkan solidaritas? Tadi di LKP dia ada tidak? Ada nggak? Ada. Ya toh Pak, terkait kegiatan apa tadi? Serangan? Seperti apa di situ? Poinnya? Meningkatkan solidaritas. Oke, contohnya ketika negara ini diserang oleh negara lain, sehingga apa? Akan meningkatkan solidaritas masyarakat yang ada di negara Indonesia. Ambil contoh Ukraina sama di negara Rusia. Warga Ukraina juga saling apa? Meningkatkan solidaritas. Agar apa? Agar mereka tetap kuat, tetap kokoh, tetap bisa mempertahankan apa? Negaranya. Jadi, oke, terima kasih untuk Radit sama Dawarman sudah pertanyaan dari teman. Ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan materi yang kita
pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang berani? Oh, silakan maju, nopal mata. Oh, maju ke depan. Menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Oh, biar lihat terdengar. Coba pakai mic. Apa yang kamu simpulkan? Pengertian konflik. Oke, coba. Oke, yang lain dengarkan pengertian konflik. Coba. Einstein menyatakan konflik sebagai suatu pertentangan dan perbedaan yang tidak bisa dicegah. Pengaruh bisa berdampak positif maupun negatif. Oke, jadi bisa berdampak pada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Oke, apakah hanya belajar terkait pengertian saja? Oh, apa lagi yang kamu simpulkan? Sebab-sebab terjadinya. Sebab-sebab terjadinya konflik itu apa? Sebutkan. Satu, perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan etnik. Perbedaan etnik. Perbedaan agama. Perbedaan agama. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Oke, terima kasih Mas Noval. Jadi itu ya yang kita pelajari terkait dengan penyebab apa? Konflik. Ada perbedaan agama, betul. Ada perbedaan kebudayaan. Yang kita bahas, yang bisa kita simpulkan. Misalkan Asep bahasa Jawa artinya apa? Lanjut. Kasepnya orang Sunda ganteng. Betul ini. Siapa di sini hanya belajar terkait pengertian dan penyebabnya? Ada materi lainnya? Ada yang menyimpulkan lagi? Oke, Nigel juga coba maju ke depan Nigel menyimpulkan materi berikutnya. Oke, biar terdengar suaranya nih. Berikut ini merupakan akibat terjadinya konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Oke. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi dominasi bahkan menaklukkan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Oke, sip. Kemudian cara menanganinya? Cara menangani: 1. Menghindarkan. 2. Memaksa kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar menawar. Dan 5. Evaluasi. Oke, terima kasih Ligen sudah berani menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Evaluasi individu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan tulis nama. Oke, tangan depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, kumpul ke depan. Oke. Yang kumpul pertama nilainya 100. Masih di pengunjung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ustaz meminta salah satu atau 2 orang untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang berani? Oke, silakan. Kenapa pembelajaran pada pagi hari ini? Dengan presentasi tadi dapat meningkatkan rasa percaya diri saya dan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Keno, silakan duduk. Jadi kalau versinya Keno dengan presentasi meningkatkan rasa kepercayaan diri. Oke, ada lagi yang berani merefleksikan diri? Oke, silakan Mas Rama. Oke, Mas Rama mau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, coba Mas Rama, apa yang kamu sampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Ini sangat menyenangkan dan mungkin kedepannya bisa belajar dengan cara diskusi. Oke, terima kasih Mas Rama. Tepuk tangan untuk Mas Rama. Orang yang bisa menyampaikan itu apa? Selalu berbuat baik karena kebaikanmu yang akan menjagamu. Jujur, tidak berbuat jahat dan tidak menjatuhkan orang lain. Ini yang dikatakan oleh siapa? Brigjen Pol M. Yasin Kosasi. Ismail dari Barakam Polri. Jadi apa? Di sini kan harus selalu berbuat baik, ya kan? Jujur, tidak untuk berbuat jahat dan tidak menjatuhkan orang lain. Tetap semangat dalam belajar, jangan putus asa dan terima kasih.
Kita tutup dengan baca kafir majlis dan Anda